bakal di jungle. Jungler. Dan itu loh, Exchange West Bandits ternyata Enggak. Ini Rogernya itu di jungle, Sabernya itu berat bukan banget sih jungle. menurutku untuk OP Esports. Iya, setuju. Agak sedikit berat Malahan gue bisa bilang ya, menurut gue sih lebih suka dari Exchange West Bandits. untuk draft pick. Yes, gue juga. Sama lagi, udah mulai sama lagi sih kita. Ini oke banget karena apa? Menurut gue kayak cukup berat aja dengan draft pick yang dimiliki dari seorang OP. Karena kenapa? Karena mereka memiliki hero-hero yang bakal bisa diantisipasi dengan draft pick yang dimiliki oleh para pemain dari tim XCN West Bandit sekarang. Iya, mereka cuma nge-dive begitu ya, terus bisa langsung di lockdown, bisa langsung di burst sama orang-orang dari Action West Bandits. Coba aja kita lihat dari game yang pertama, siapa bakal mendapatkan keunggulan, siapa mendapatkan poin pertama. Soalnya menurut kita berdua, draftnya lebih bagus ke Action. Tapi terakhir kali kita gitu, Morphe kalah. Oke, tapi kali ini kita bakal langsung saja saksikan apakah Action West Bandit mampu mempertahankan dirinya di MDL Play-ins ataukah malah dari OP Esports yang mengambil slot atau tahta dari tim XCN West Bandit. Mari kita lihat langsung saja di dalam gamenya. Lagi-lagi nih Sabernya itu Saber Gold Lane ya, yang bakal melawan Esmeralda di bawah. Nah, Esmeralda bakal agak susahan sih di early game, apalagi dimana Sabernya lagi kuat, Esmeraldanya ini lagi lemah-lemahnya. Alright, sedangkan itu kita bakal lihat bakal ada tamus yang bakal one by one situation dengan seorang Pakuito. Di sini juga Ozzy dapetin satu buah buff dengan cukup mudah. Tanpa ada kehambatan, Retribution juga nggak dipakai. Coba fokus dan Retributionnya berhasil diamankan oleh seorang Roger. Roger bersama Retribution gak berhasil mendapatkan dari seorang Ozzy, dan Ozzy bakal langsung melakukan rotasi menuju ke arah Orange terlebih dahulu dan di arah bottom lane. Lihat, Aprilia kali ini benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Saber, tapi Sabernya terlalu sakit. Bakal coba dihajar aja dengan flying sport yang mereka miliki. Gue ngelihat di arah bottom lane seperti itu ya, gue ingat Abed Ansel dulu turnamen. Ansel Gitu, Saber kan? Sabernya tapi di samping kayak gitu. Iya, tapi lihat di sini XCN-nya lagi-lagi ya, walaupun OP Esports dengan pick mereka Jorhead dan itu mau coba main di early game, tapi Popol dan Matilda pressure di early game-nya sangat-sangat kuat, bisa dibilang lebih kuat. Betul banget. Itu dia Popol dan Matilda yang bakal gue bilang cukup berat banget untuk dihadapi oleh para pemain dari tim OP, tapi it's okay. Kali ini OP masih menunggu momentum, kayaknya di early memang dia agak sedikit kalah. Maka di arah top lane sana, orang Ozzy bakal coba mundur dan bakal first blood didapatkan begitu saja oleh seorang Tamus. Tamus harus hilang dari muka bumi kali, dan ada pertukaran. Permainan Tamus dipakai sama Fazi. Iya ya kan? Dipakai sama Fazi, tadi sama Dede Bocang. Iya, betul. Nah, sekarang lihat ada ejector di sana, tapi Lynx langsung ada flicker di sana, tapi kita Ozzy maju ke depan menggunakan shadow kill yang mendapatkan satu. Sekarang Peter Esther digunakan, tapi Chili Boy masih bisa kabur. Tapi lihat mereka mendapatkan pressure balik lagi di arah turtle pertama. Diusir kembali, bahkan para pemain dari tim OP Esports yang memilih untuk mendapatkan turtle terlebih dahulu untuk kali ini. Para pemain dari tim OP mencoba untuk menjaga pergerakan dari tim XCN supaya tidak ada yang bisa masuk ke arah P-Turtle, karena para pemain dari tim OP ingin mendapatkan kali ini dengan pasti untuk turtle yang mereka yang pertama. Betul sekali ya. Gak ada yang lihat, nggak apa-apa. Yang dapatnya Retrinya lagi cooldown. Tadi smart missile-nya dapat. Yang penting dapat masalah. Tapi untuk kali ini di arah bottom lane, melihat ada satu buah Valin Starmu dipasang ke arah seorang Kiss, langsung dipasang dengan satu buah injektor dan langsung aja dilempar dengan flicker. Berhasil mendapatkan satu buah tambahan di sana. Meanwhile, Seven is kami udah ke arah Bocang still survive, tapi ke arah belakang berhasil mendapatkan satu buah Jauhead, dan Bocang still survive. Pertukaran yang cukup adil 1 untuk 1, dan tanker dengan jungler. Gak worth it tapi. Sorry, gak adil. Worth it untuk OP, sorry maksud salah. Bener. Worth it buat OP, di mana Dede Bocang berhasil mendapatkan kill, dan killnya satu lagi itu cuman tankernya yang memang gak apa-apa lah mati. Gak masalah. Tapi dia ada turtle buff loh. Turtle buff, it's okay. Yang penting kan duitnya. Kalau ke tim lain. Duitnya, bener. Turtle buff kalau ke jungler baru rugi, hilang. Langsung ada Federace ke arah belakang. Chili Boy menjadi pilihan. Chili Boy kali ini harus memilih mundur terlebih dahulu. Kalau misalnya turtle buff color jungler baru rugi. Kalau ke Jauhead kan roamer kan? Iya. Wasting lumayan lah. Oke, dibuka langsung aja Popolnya berubah kali ini, dan ternyata kupanya salah gigit. Kupanya menuju ke arah satu buah gold buff. It's okay, no problem. Ercan sudah melihat ada seorang Lexi, kali ini bukan Lexi Barbie, untuk mengganggu pergerakan dari seorang Ercan. Lexi titik sekarang, udah bukan Lexi Barbie lagi. Betul.
diganggu pergerakannya kali ini Mirko ya ke arah bawah ya. Iya, di early game ya, dari tadi kita bilang harusnya XCN memiliki keunggulan di early game. Ternyata OP loh yang memiliki keunggulannya. Di bawahnya mereka berhasil nge-push lebih duluan, si Sabernya nggak bisa ngapain. Di mid-nya aja yang memiliki keunggulan rotasi itu OP. Iya sebenarnya padahal mereka punya Kupa. Ya kan, padahal mereka punya Popol dan KB. Ini agak sedikit berbanding terbalik dengan draft pick yang mereka miliki. Dan bahkan lihat Ozzy mencoba untuk last hit dan ternyata Lycan Punch berhasil mendapatkan satu buah poin di arah bottom lane, yaitu gold buff-nya. Objective gaming is okay. Sedangkan dari Ozzy kalian mencoba untuk menuju ke arah fokus starter. Meanwhile para pemain dari tim OP Esports kali ini masih terlalu jauh untuk mengcover dari pergerakan seorang Ozzy N1. Iya betul sekali, tapi di atas mendapatkan kill sekarang. Lihat ada Ansel Force di arah belakang, tapi lihat Dila Ozzy-nya dihilangkan begitu saja. Turtle didapatkan oleh XCN dan orangnya bakal ditumbangkan. Dede Bocang ditumbangkan. 3 untuk 1 trade up-nya. Yes, tapi di arah top lane sepertinya bakal ada pertukaran poin kill saja. Tapi Fuzzy masih berhasil mendapatkan poin atas seorang Paku itu kali ini ya. Dan di arah bottom lane, lihat fokus terhadap turretnya ini memang Kupa memiliki satu keunggulan ketika mendapatkan turret dengan cukup cepat. Wow, gila. Walaupun action yang tadi kita bilang ya, dengan early game hero-heronya mereka, dia masih kurang proaktif di map. Akhirnya masih bisa mendapatkan turtle-nya, mendapatkan fight yang bagus. Jadi kalkulasinya juga bagus banget dari tim XCN. Coba kita lihat dari itemnya, Saber udah jadi. Sabernya udah heptasis juga karena BOD dengan cukup cepat di menit yang kelima ini. Lihat, dia akhirnya di zoning out. Akhirnya Kyle sadar bersama dengan Erchan agak sedikit kewalahan dari seorang Esmeralda di arah bottom lane. Tapi cutting minion yang dilakukan ini tidak boleh terlalu offside. Mereka harus segera mundur karena tidak mungkin tidak ada yang maju. Tapi ternyata langsung ada flicker ke arah belakang. Satu balik kanvas keluar, udah mulai menyala, gak ada lagi turret didapatkan. Screaming Eagle ke arah belakang dan Cawetnya pun harus dimakan untuk ketiga kalinya. Tapi mereka itu buang resource banyak banget loh karena bawah sana, dimana atasnya udah di push ke tier 2 turret, dimana Ozzy juga bisa datang, kayaknya bakal di trade off. Aduh, tapi ada kesalahan dikit, Fuzzy-nya di-hit beberapa, jadi mereka harus mundur. Oke, tapi lihat kali ini dari seorang Ramspun gak mau terlalu terburu-buru, memilih untuk mundur terlebih dahulu. Rotasi menuju ke arah top lane. Udah ada Bochili Boy, udah ada seorang Lexi juga yang udah standby on position, tapi Retribution lebih dahulu diamankan gold buff-nya dibandingkan dia untuk team fight terlebih dahulu kali ini. OP itu memang timnya suka banget kalau misalnya fightnya masuk late game, tapi sekarang satu versus everybody, Fuzzy pun harus tumpang. Meanwhile dari bottom lane mereka juga harus kehilangan satu buah Esmeralda, tapi sepertinya satu bakal diamankan seorang Esmeraldanya kali ini. 2 poin kill hilang dari tim OP itu karena hanya 1 shutdown, tapi untungnya. Iya memang OP lagi-lagi ya, mereka suka banget main di late game. Jadi sekarang itu 84, gold lead-nya masih cuman 1000. Malahan lebih dikit dari 1000 di sini. Jadi kita lihat aja apakah OP masih mau main dengan late game ya, atau mungkin Action di sini udah outclass mereka. Betul. Dan kali ini harusnya menjadi satu buah turtle yang pertama Lexi Bedouin Sayo doing seorang diri di sini bakal coba dipasang dengan satu buat Gringle, tapi ternyata para pemain dari tim OP kali ini bakal satu buah peda Estrek dan Retribution diamankan oleh seorang M1. Yang satu jadi telah dikeluarkan. My God, kali ini tidak ada sama sekali berhasil ditumbangin karena Guiding Wind berhasil menyelamatkan seorang Bochili Boy, tapi tidak terlalu lama dan berhasil lagi. Bochili Boy diselamatkan dan bahkan birahi dari seorang Dede Bocang sudah lagi-lagi membuat dia tertumbangkan untuk kedua kalinya. Wow, well played banget dari Aprilia juga ya. Dari tadi bisa masuk, tapi dia tunggu sampai ada momennya di bawah turret. Udah pasti baru dia langsung ulti, menggunakan ultinya di bawah turret mendapatkan kill yang udah pasti. Well played banget, holding ability-nya, efisiensi. Tapi kita lihat ya, kalau misalnya Aprilia ini jadi di late game agak cukup sakit harusnya. Langsung hilang harusnya. Hilang kecuali Tamus mungkin ya. Iya, Jauhead pun juga bisa sebetulnya. Bisa sih. Iya, tapi lihat damage-nya terlalu sakit dari seorang Saber yang bukan Saber Abe Tansel. Dan menuju ke arah bottom lane, para pemain dari tim OP Esports kali ini bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu karena di posisi yang tidak cukup baik. Perbandingan 6 poin kill dan bahkan duit berbeda 2000. Sekarang udah mulai ke 1000 gold lead sih ya, 1000 nih untuk XCN, dimana OP. Lihat sudah bisa digunakan, tapi lihat, Bochili Boy hampir ditumbangkan begitu saja. Dan dia terpaksa untuk recall, tapi tidak ada objektif di dalam map. Benar banget, dan bahkan di sini juga tidak ada flame shoot. Kalau ada flame shoot tidak kasus, tapi ternyata di arah bottom lane diusir mundur dari seorang Aprilia, ditekan karena mereka tahu Sabernya sangatlah menjadi satu buah masalah di Land of Dawn di game yang pertama kali ini.
Udah masuk ke menit 9 sekarang. Lordnya bentar lagi bakal up, tapi lihat, Ram sudah mencoba untuk mendapatkan knockout strike oleh Ercan, tapi tidak kena. Dan sekarang Ozzy menggunakan Cold Shadow kabur, masih ada Esmeralda di bawah. Dikeluarkan di arah bottom lane. Bang coba dipaksa. Mau ke Esmeralda. Enggak ada shadow kill kali belum dikeluarkan para pemain dari tim Omi Esports. Sedikit sabar menuju ke arah Esmeralda, tapi ternyata di sana triple swipe-nya sudah ada shadow kill. Berhasil dan hilang. Sabernya knockout strike dikeluarkan, tapi ternyata masih bisa diselamatkan oleh seorang Ozzy. Dan bahkan Dede Bocang nggak berhasil menjadi bubur kacang dari bottom lane. Waduh, tapi Falsi menjadi target berikutnya, langsung dimajuin. Lycan Pounce yang sangat bagus mendapatkan killnya. Dan sekarang XCN lagi-lagi mendapatkan trade yang sangat bagus, 2 untuk 1. Ya, setuju banget. Sangat bagus. Hampir saja Dede Bocang ditumbangin, tapi dia masih bertahan. Nggak berhasil menjadi bobor kacang. Bobor kacang. Bocang. Siap. Kalau bucang, bubur kacang. Oh iya, oke. Dede bubur kacang. Iya, Dede bobor kacang. Bobor kacang, siap. Tapi itu kayaknya Jowhead-nya itu maju pas belum ada follow up sih. Betul. Ya kan dia maju sendirian terlalu cepat. Betul banget. Sedangkan ini kita lihat dari OP Sport, mereka coba untuk membuka mapnya karena mereka tahu di sini udah ada seorang Saber yang hidup kembali. Mereka juga udah sadar kalau misalnya para pemain dari tim OP ini agak sedikit harus berhati-hati. Mereka harus keluar ketika Sabernya sudah mengeluarkan triple swipe. Iya betul sekali, dan lagi-lagi Jowhead yang mencoba untuk buka mapnya. Feather Strike pun keluar, tapi Lycan Found sekali lagi yang bagus banget dari seorang Kid. Bener kan? Udah level 14 di menit 10 loh. Bener kan, seperti yang udah gue bilang langsung gila di triple swipe, tapi ternyata Parsha pun tumbang. Baku itu kena strike yang luar biasa, tapi Esmeralda menuju ke arah belakang. Posisi warga begitu saja, Bocang pun still survive. Git, tadi Dwi terlalu birahi seorang diri, tadi menemani dan seharusnya menjadi jantan diamankan oleh seorang Ozzy. Lagi dan lagi, emang anak muda zaman sekarang nggak ada yang bisa menahan birahi yang mereka miliki. Benar-benar liar. Liar banget, cocok banget mainnya Roger ya. Cocok banget mainnya Serigala di sini, dan 15-6 skornya sekarang. 2000 gold lead diambil sama XCN. Tapi kalau kita lihat dari item, Rogernya udah sakit banget. Udah Windtalker, War Axe, dan juga Endless Battle. Bayangkan seperti ini, lihat Ozzy-nya pun cuma tergit segitu aja langsung hilang. Dan lihat bahkan Parsha juga berani mendekat terhadap seorang Saber, langsung hilang. Di sana ada Jowhead yang melihat Unstoppable Force dikeluarkan, dan langsung ada satu buah Falling Star Moon dikeluarkan tanpa basa-basi. Gak berhasil mengarah ke arah sana Parsha. Wings by Will langsung dikeluarkan karena dia tahu dia bakal di triple sweep, dan bahkan di sini tidak ada pertukaran sama sekali. Iya, kalau misalnya tadi tarotnya hancur, gak ada Lord, itu worth it buat action. Tapi ini ada Lord, jadi bakal worth it buat OP Sports, dimana mereka bisa mendapatkan pressure lebih banyak di sini. Lihat aja udah ada ejector ke arah Lexi, masih bisa kabur. Dia ada Bocang coba untuk kabur, coba untuk maju, tapi masih ada Bang KB di sana, digigit sama KB. Oke, tetapi kali ini lihat para pemain dari tim OP Esports bakal coba untuk mengganggu pergerakan, dan bahkan di sini ada seorang Kupa dilempar ke arah belakang. Lihat menuju ke arah seorang Parsha. Knockout strike-nya belum dikeluarkan, tapi dash-nya aja udah seperempat darah yang hilang. Bayangin kalau knockout strike dengan combo lainnya masuk pada Parsha. Wow, tapi OP Esports dengan keunggulan mereka yang tadi keunggulan jumlah, mereka gak akan sama sekali. Dan XCN bakal mendapatkan Lord yang pertama kali ini. Mereka coba untuk masuk, langsung dibahas begitu saja. Killing spree diamankan oleh Popol. Triple swipe-nya terlalu sakit kali ini seorang Saber. Memang Saber kayaknya harus diamankan untuk kali ini ya, karena gue jujur agak menyebalkan juga Saber untuk belakang ini. Gue iya, bener. bahkan gue di ranked, gue nge-ban Saber. Iya bener. Itu kalau kita lihat sekarang kayak udah lama banget Saber nggak OP ya. Jadi kalau kita lihat sekarang nge-ban Saber tuh kerasanya kayak bocil-bocil epic gitu. Gue bukan OP-nya, nyebelin aja diangkat sama dia. Nyebelin, soalnya one shot loh. Tapi dia juga bisa dibilang agak OP sama di lane. Iya. Apalagi di gold lane. Kita lihat aja ke arah belakang masih ada satu buah flickeran. Bahkan kali ini tergigit tapi Asmara nggak ada Feather Strike, nggak ada yang bisa di cover. Tapi untungnya masih ada turret dan clear minion yang luar biasa bagus di saat yang tepat. Dan bahkan XCN mengamankan wilayah Kids-nya. Kali ini posisinya juga cukup bagus, digigit di arah bottom lane. Ada satu buah lot yang terhormat dilempar ke arah belakang sana. Lexi Barbie menjadi pilihankah? Kau tidak mau terlalu terburu-buru. Popol dan Matilda memang menyeramkan. Menyeramkan sekali, dan tempo gamenya yang kayak kita prediksi berada di posisi XCN. Sekarang maju lagi, dan itu bakal menjadi Dede Bocang menjadi target. Masih punya flicker, kabur begitu saja. Tapi tier 2 tarot di arah tengah sudah diamankan. Dikejar balik langsung Falling Star Moon ke arah belakang. Flicker telah digunakan, dan bahkan ejector masih mendapatkan Saber. Saber pun berhasil mendapatkan ayam busa. Benar-benar Saber menggunakan triple swipe-nya. Dia dari seorang Aprilia. Aprilia save the day. 18-7, 3 untuk 0. Padahal tadi udah bagus banget ejectornya ke
seorang Aprilia, tapi follow up dari XCN. Well played banget. Ini pengalamannya keluar, Velesta digunakan, tapi tidak ada damage. Langsung ke belakang saja. Lihat Rogernya bakal mendapatkan double, tidak memilih untuk mendapatkan tarot. Oh my god, mereka tersisa Ercan. 7 detik menuju fokus ke arah base-nya. Memasakkan, masih ada Esmeralda. Saber pun tumpah. Tanpa ke Esmeralda versus everybody. Kali ini masih ada satu buat tamu yang tidak bisa memiliki kesempatan kembali ngamanin base-nya. Karena cawet kami. Dan bahkan satu buah ejector gak berhasil mengamankan Lexi titik. Wow, well played banget. Unstoppable Force digunakan, masih ada Ram di sini, ada ejectornya, Smart Pistol juga dikeluarkan, tapi ejectornya miss, sayang sekali. Lexi menggunakan Guiding Wind dengan sangat-sangat bagus. Wah, hampir saja mereka berhasil mendapatkan kemenangan, tapi ternyata mereka tidak mau terlalu terburu-buru dan mereka sadar akan hal itu. Silakan itemnya untuk kali ini, Mirko. Itemnya di sini lihat aja ya, masalahnya dengan kalau misalnya dari komposisinya OP. Mereka itu kalau damage early game ya semua physical. Jadi udah ada berapa brute force itu? 3 brute force breastplate yang diamankan oleh tim XCN. Udah ada dominance ice dari seorang Powerhead Kupa untuk nge-counter Esmeralda. Dan kalau dari build-nya sih ya 6.000 gold lead, 5.000 gold lead, sorry, udah kelihatan banget. Yes, bener banget. Dan kalau menurut gue pribadi, mereka ini harus coba incer Sabernya sih. Sabernya baru mau bikin Immortal. Nah ini baru repot. Iya, kalau ada Immortal udah repot banget. Ini karena skill yang mereka keluarkan udah cukup bakal wasting banget ketika mereka berhasil mendapatkan satu buah Saber, tapi Sabernya Immortality-nya masih ada. Iya. Dan ini bakal harus coba di-commit sih. Harus coba di-commit. Karena kalau enggak, ini masalahnya bakal kalau jadi mereka commit juga ya. Enggak, tapi komitnya tuh jangan sampai kayak tadi. Mereka komit. Tapi ada follow up dari triple musuh. swipe ditahan. Lihat, Sabernya nahan banget sampai ada Hayabusa. Iya. Dan dia benar-benar triple swipe-nya diarahkan. Well played banget sih itu tadi. Well play banget menurut gue, well play banget. Dia udah ketangkep, Dia sabar banget, bro. Iya itu. Hanya itulah pengalaman ya nggak sih Ji? Iya. Pengalaman dia dimana dia udah tahu gitu. Situasi-situasi gini gue udah sering. Yes. Pakainya kapan? Panik, nggak usah panik. Aman aja. Nah ini sih. Lebih ke arah santuy, reset kayak gitu. Kayaknya dari game ini kelihatan banget sih ya dari pengalaman. OP itu mungkin lebih mereka lebih proaktif kelihatannya, tapi itu karena mungkin Action udah tahu gimana tempo mereka main. Jadi tinggal diikutin aja, mereka reaktif tapi it works. Ya itu. Kalau kita lihat di pasar, ada Lisan Bones di sana depan sedikit telah digunakan karena berhasil miss by win dan langsung triple swipe ke arah belakang. Gak ada yang bisa menahan semuanya. Tapi damage-nya kali ini Aprilia masih bertahan hidup dengan buah Immortality dan bahkan Hayabusanya hampir tumbang. Dan lihat di sana, Kisnya ditumbangin. Pertukaran cukup adil dan bahkan dikejar kembali. Popolnya kupanya gak bisa bertahan. Guiding Wind-nya juga gak bisa diambil. Dan Popolnya kali ini tercatat. Wow, double kill sudah diamankan oleh seorang Dede Bocang. Gak mau kalah begitu saja di menit ke-16 ini. Tapi ada Lord yang baru spawn, enhance Lordnya. Kita bakal lihat siapa yang ambil. Dede Bocang ini well played banget sih ya. Udah masuk ke late game, memang ini hyper carry mereka. Udah berubah. Dan bahkan kali ini gue bisa bilang Aprilia benar-benar bagus banget. Dia objektif banget. Kalau nggak Kyle Hayabusa. Dan kalau misalnya dia tahu jauh head, kalau dia tahu bisa di pick off. Iya bener. One hit. Kalau enggak, dia nggak ngambil jauh head. Lihat aja itu Kyle yang udah 04 sekarang. Iya, dimakan terus. Dan itulah yang tadi kita bilang ya, kenapa kita maunya lebih ke Chang'e yang lu bilang Ji. Ya. Soalnya Farsa ini gampang banget, apalagi kalau dia lagi ulti. Nah kalau Chang'e itu lo masih bisa meteor shower tapi ke belakang. Masih kabur gitu loh, masih semprot dari jauh. Makanya gue bilang gue ke arah Chang'e. Tapi agak kesalahannya dari ini gak sih? Battle spellnya dia pakai flicker bukan purify. Menurut lo harus purify gak sih? Iya. Iya kan? Iya. Benar-benar kalau gue purify. Tapi ini agak terlalu jauh dan mereka tidak memiliki seorang tamu di sana. Falling Star Moon sudah mulai dikeker menuju ke arah belakang. Fokus pada Efrek langsung diwobok kamu Jabra. Tapi ternyata lu berhasil diamankan. Tapi semua terkena kan. Hayabusa pun harus tumbang. Triple telah dikeluarkan. Dan bahkan Lexi kali ini tak bisa menjemput kawanannya. Masih ada satu bocah yang ditumbang di depan sana. Sedangkan Lexi diamuk masa oleh dua orang. Bocah pun dapetin satu. Di shutdown, di garut. Tersisa seorang diri. Ini bencana. Pengen dikeluarkan. Tapi dia masih mau maksa lebih. Tapi kita sadar ini kalau bisa dipukul secara langsung dan dia memilih untuk momentum balik kembali. Ditarik ulur dari para pemain dari tim OP Esports. Mereka tersisa 2 player. Ini bencana. Ini ya dari tadi mereka OP ini selalu bisa mengamankan gamenya dari momen ini. Kita lihat sekali lagi apakah mereka bisa melakukannya menggunakan Fazi dan
juga Joe Head-nya langsung diterbangkan begitu saja. Fauzi coba untuk mendefend 3 lawan 1, masih bisa di sana. Nah, Kyle hidup. Oh no, Kyle udah mulai hidup, tapi lihat Lord-nya udah masuk ke arah base-nya. Apakah mereka bakal target Veterans ke belakang? Kitchen diterbangkan begitu saja. Ini dimana comeback yang terjadi. OB, tapi Rams di arah belakang. Ramsnya tidak Oh my god, Objective Gaming by Rams berhasil mengamankan game yang pertama untuk XCN West Bandit. Wow, my